Akhirnya perjalanan mereka tiba di benteng penjagaan di mana An Lushan memimpin barisannya untuk menjaga tapal batas utara. Benteng ini besar sekali, merupakan suatu perkampungan tersendiri yang dikelilingi dusun-dusun yang penduduknya campur aduk. Ada orang Mongol, ada suku bangsa Uighur, Zhou, dan lain-lain. Ketika Gui Tin ditinggalkan di ruangan tamu berdua dengan Quan Chu, kakek ini berkata, Quan Chu, tentang kitab Imyang Butek Chin Keng dan tokoh-tokoh persilatan yang kau tanyakan itu. Nanti saja kalau kita sudah dapat meninggalkan tempat ini, kau kuberitahu. Sebetulnya di dalam tangankulah rahasia untuk mendapatkan kitab kuno itu. Quan Chu amat terkejut, akan tetapi sebelum dia membuka mulut, Gui Tin memberi tanda dengan telunjuk di depan mulut, dan dari dalam terdengar tindakan kaki mendatangi. Setelah pintu terbuka, ternyata yang masuk adalah An Lukui sendiri bersama dua orang lain. Seorang adalah seorang berpakaian perwira yang bertubuh gagah, sedangkan yang lain adalah seorang kakek yang bertubuh tinggi besar, berusia kurang lebih 50 tahun dan sikapnya agung sekali. Dia berjalan dengan tubuh tegak dan dada terangkat, bagai sikap seorang raja besar. Inilah Li Kong Hoat Ong, bekas raja bangsa Yuyan yang kini menjadi guru dari An Lushan dan An Lukui. An Lushan, panglima yang sudah banyak membuat jasa bagi negara itu, berlaku hormat kepada Gui Tin. Ia menjura lalu berkata, Kami harap Gui Xiucai tidak kaget dan mengalami banyak kesukaran karena undangan kami ini. Telah lama kami mendengar nama besar Gui Xiucai, dan biarpun selama ini pemerintah tidak memperhatikanmu, akan tetapi karena aku pun seorang panglima negara, maka biarlah kau anggap sekarang aku sedang mewakili pemerintah dan menebus kelalaian pemerintah. Gui Xiucai akan hidup kecukupan di tempat kami ini. An Jiangkun, aku dan muridku sudah dibawa ke sini dengan paksa. Lebih baik sekarang lekas katakan, pekerjaan apakah yang harus kami lakukan? Kami ingin membereskan urusan ini secepatnya, karena kamu ibarat burung-burung yang terbang bebas di udara. Pernahkah kau mendengar akan burung-burung yang merasa suka dikurung, biar dalam kurung emas sekalipun? Gui Xiucai, Gui Xiucai, inilah yang dibilang bahwa makin tinggi pengertian orang, semakin poloslah wataknya. Muridku, terhadap seorang terpelajar tinggi seperti Gui Xiucai ini, tak perlu kita bicarakan yang lain lagi. Kau lebih baik menerangkan saja maksud kita. Merahlah wajah An Lushan saking jengah dan malunya. Benar-benar seorang yang luar biasa sekali Gui Tin ini, pikirnya. Pakaiannya seperti pengemis, akan tetapi sikapnya agung-agungan seperti seorang pembesar tinggi saja. Akan tetapi oleh karena dia amat membutuhkan tenaga bantuan Gui Xiucai, An Lushan menahan sabar. Komandan ini memberi perintah agar semua penjaga pergi dari ruangan itu, lalu Gui Tin bersama muridnya diajak masuk ke dalam sebuah kamar. Hanya 5 orang yang berada di kamar itu, yakni An Lushan, An Lukui, Li Kong Hoat Ong dan Gui Tin bersama Quan Chu saja. Sebelumnya, aku harap Gui Xiucai suka bersumpah bahwa kau takkan bercerita kepada lain orang tentang hal yang akan kita bicarakan ini. Aku tak pernah bersumpah dan tidak mau bersumpah. Kalau orang tidak percaya padaku, mengapa aku dibawa ke sini? An Jiangkun, bicaralah. Aku Gui Tin bukanlah orang yang biasa berpanjang mulut. Kami hanya minta pada Gui Xiucai untuk menerjemahkan sebuah kitab untuk kami. Kitab itu kitab kuno sekali, dan hanya kaulah orang yang akan dapat menerjemahkannya. Kami tidak akan mau memeras tenaga orang secara sia-sia, maka kau boleh tetapkan sendiri biayanya, asal kau suka mengerjakannya dengan cepat. Lebih cepat lebih baik. Agaknya benar dugaan kakek pendek kecil dulu itu. Sesungguhnya, di dalam hatinya Gui Tin terkejut sekali mendengar ucapan An Lushan tadi.
akan tetapi secara pandai sekali dia dapat menguasai debar jantungnya. Memang betul Gui Xiu Chai, kitab itulah yang berada di tangan kami. Oleh karena itulah, kau tidak boleh membocorkan rahasia ini supaya jangan sampai ada orang jahat datang merampasnya. Gui Tin mengangguk-angguk, hatinya pun berdebar-debar. Sudah belasan tahun ia ingin sekali melihat kitab ini, kitab yang diperebutkan oleh semua orang gagah di dunia. Karena di dalam kitab Im yang Butek Chin Kong ini selain terdapat ilmu-ilmu silat yang tinggi, juga di situ terdapat ilmu perang, ilmu pengobatan, dan perbintangan. Akan ku coba menerjemahkan. Sungguh pun aku tidak berani memastikan apakah aku bisa melakukan hal itu. Bolehkah aku melihat kitabnya sekarang juga? Mari ikut dengan aku untuk mengambilnya. Beramai-ramai mereka lalu memasuki kamar komandan ini yang berada di tengah-tengah benteng. Kamar ini terjaga kuat-kuat dan agaknya tidak akan mudah bagi siapapun juga untuk menyerbu masuk ke dalam kamar An Lushan. Setelah berada di kamar, An Lushan merapatkan daun pintu, bahkan menguncinya dari dalam. Kemudian dia menghampiri pembaringannya dan sesudah dia menarik gantungan kelambu 3 kali, terdengarlah suara keras kemudian pembaringan itu terangkat naik. Di bawahnya terdapat lubang yang terbuka sendiri di lantai yang tadinya berada di kolong pembaringan, dan di dalam lubang ini terdapat sebuah peti kecil. An Lushan mengambil peti itu dan berkata kepada Gui Tin sambil tersenyum, Kitab yang banyak diinginkan oleh banyak orang jahat, apabila tidak disimpan baik-baik, tentu akan mudah hilang. Gui Tin mengangguk-angguk sambil memandang ke arah peti itu dengan penuh gairah. An Jiang Kun benar-benar teliti. Setan pun agaknya akan sukar mendapatkan kitab itu di sini. Ketika dia membukanya, nampak sebuah kitab yang sudah tua sekali dan kertasnya berwarna kekuning-kuningan, terbungkus oleh sutera putih yang bersih. Debar jantung Gui Tin semakin menghebat dan sastrawan ini bagaikan orang kelaparan melihat paha babi panggang. Tak terasa pula dia maju mendekat. An Lushan tertawa lagi. Kau lihat sebentar dan coba kenali kitab apa ini. Gui Tin menerima bungkusan sutera putih itu, lalu membukanya. Dia tidak cepat-cepat membuka kitab itu, akan tetapi memandang sampulnya dahulu dengan penuh perhatian, lalu menimbang-nimbang berat kitab itu di atas tangannya. Kemudian dia mencium kitab itu dengan hidungnya yang dikembang kempiskan. Setelah itu dia memandang agak ragu-ragu ke arah kitab itu. Dibacanya beberapa baris tulisan kuno yang tak karuan bentuknya, melainkan gambaran-gambaran yang buruk sekali. Orang telah main-main An Jiang Kun. Orang mau meniru. Tetapi alangkah bodohnya. Kertas ini biarpun sudah kuno, namun tulisan-tulisan dan gambar-gambarnya dilakukan dengan penggunaan tinta baru. Ini adalah kitab palsu sama sekali. Gui Xiu Chai benar-benar bermata tajam. Sungguh mengagumkan sekali. Gui Xiu Chai sekali melihat saja tahu perbedaan. Sungguh lihai. Sekarang aku percaya benar-benar bahwa kitab itu tidak akan dapat diterjemahkan orang, melainkan Gui Xiu Chai seorang. Tunggulah, aku akan mengambil aslinya. Setelah berkata demikian, An Lushan lalu menekan sesuatu di tembok dan terbukalah dinding itu, memperlihatkan satu pintu rahasia. Kali ini dia sendiri yang memasuki pintu rahasia itu, bahkan guru dan adiknya sendiri tidak ikut masuk. Setelah dia keluar kembali, dia sudah membawa keluar sebuah peti yang lebih kecil daripada peti yang palsu tadi. Juga peti ini berwarna hitam, akan tetapi kelihatannya berat sekali. Ia menaruh peti ini di atas meja, kemudian menyimpan kembali kitab dan peti palsu yang tadi. Shan Heng, bolehkah aku membukanya? Sambil berkata demikian, dia segera mengulurkan tangan kanannya hendak membuka tutup peti. Akan tetapi cepat sekali An Lushan menamparkan tangan adiknya dan berkata, Hati-hati, jangan sembarangan menjamah peti ini, Kui Teh. Peti ini telah dilaburi racun yang berbahaya sekali. Tentu saja Kuan Chu tidak mengerti, akan tetapi Gui Tin mengerti baik kata-kata ini. An Lushan lalu meminta semua orang untuk mundur. Kemudian dengan tangan kirinya dia mengambil sebuah bantal dari pembaringannya, dipegang di atas peti, antara dia dan peti itu sebagai perisai.
Kemudian dengan tangan kanannya dia membuka tutup peti. Terdengar suara dan dari dalam peti itu dengan cepat dan tidak terduga sekali menyambar 7 batang anak panah kecil yang ujungnya kehitaman karena telah direndam racun ular berbisa. 7 anak panah ini kesemuanya menancap pada bantal yang dipegang oleh An Lu San. An Lu Kui menjadi pucat. Kalau dia yang membukanya, tentu akan celakalah dia. Tidak saja tangannya akan terkena racun yang dipulaskan di luar peti, juga anak-anak panah itu tak mungkin dielakkan oleh orang yang membuka peti, kalau tidak mengetahui lebih dahulu. Lihai sekali kau, An Tiang Kun. Ini untuk menjaga tangan jahil. Kitab yang ini lebih kecil bentuknya, akan tetapi amat berat dan ternyata kertasnya amat tipis-tipis sehingga isinya banyak sekali. Ketika Gui Tin membuka kitab itu dia tertegun. Benar saja, inilah kitab Im Yang Butek Chin Kong sebagaimana yang pernah dibacanya dalam buku-buku sejarah kuno. Inilah kitab yang semenjak ribuan tahun dipakai rebutan dan siapa yang memegang kitab ini, kalau perorangan merupakan jago terlihai di muka bumi, kalau negara menjadi negara yang kuat sekali. Inilah dia kitab yang selama ini diimpi-impikan oleh semua orang gagah, oleh tokoh-tokoh besar di dunia Kang Au, oleh negara-negara di seluruh dunia. Dan kini kitab ini berada di tangan An Lu San, seorang komandan militer yang bersemangat dan gagah. Berbahaya kalau sampai isi kitab ini diketahui oleh An Lu San. Aku yakin hanya aku yang bisa menerjemahkan kitab ini. Kitab ini ditulis di zaman kerajaan Xia ribuan tahun yang lalu. Aneh-aneh, pada masa itu belum ada kertas. Kalau tidak salah, kitab aslinya ditulis di atas sutera. Berkali-kali orang memalsukan kitab ini supaya aslinya tidak mudah dicuri orang. Apakah kitab ini pun kitab tiruan seperti itu? Apa yang kau pikirkan, Gui Xiucai? Sanggupkah kau menerjemahkannya? Semua mata memandang kepada Gui Tin dengan sinar tajam mengancam. Sastrawan ini maklum kalau dia mengatakan dia tidak sanggup, dia tidak akan diampuni. Sebaliknya kalau dia sampai menerjemahkan kitab ini, juga tidak ada harapan baginya untuk bisa pergi dari tempat ini dalam keadaan hidup. Dia yang telah menerjemahkan, kelak tentu akan dianggap berbahaya oleh An Lu San, dan tentu akan dibinasakan agar jangan sampai membuka rahasia isi kitab itu kepada orang lain. Sebelum menjawab, Gui Tin mengelus-elus kepala Kuan Chu yang berdiri di dekatnya. Biarpun kitab ini sukar sekali untuk diterjemahkan, tetapi aku sanggup mengerjakannya. Asalkan Chiang Kun dapat bersabar menanti. Hanya satu saja permintaanku sebagai biaya penterjemahan, yaitu kau lepaskan dan bebaskan muridku ini untuk pergi dari sini dan jangan ganggu dia. Tidak, Gui Lopek. Aku tidak mau meninggalkan kau orang tua. Siapa yang akan merawat dirimu? Juga siapa yang akan menggosokkan bak untukmu? Dan siapa pula yang akan kau suruh-suruh pada waktu kau mengerjakan semua ini? Gui Lopek, jangan suruh aku pergi meninggalkanmu. An Lu San yang cerdik sekali ketika melihat betapa Gui Tin amat sayang kepada muridnya, timbullah sebuah pikiran yang amat cerdik. Aku berjanji tak akan mengganggu muridmu, Gui Xiucai. Akan tetapi, dia baru kubiarkan pergi bila mana kau sudah selesai menerjemahkan kitab ini. Ingat, semakin cepat kau menerjemahkannya, semakin cepat pula aku melepaskan anak ini. Sementara itu, siapa lagi yang akan melayanimu selain anak ini? Orang lain tidak boleh melihat kitab ini. Kau tentu mengerti maksudku, bukan? Gui Tin mengerti baik sekali. Siapa saja yang sudah melihat kitab ini harus mati, termasuk pula Kuan Chu. Maka sastrawan ini menjadi gelisah dan berduka sekali. Akan tetapi dia dapat menindas perasaannya dan menyatakan kesanggupannya. Baik, akan kukerjakan mulai hari ini juga. Tetapi aku tak mau diganggu. Dan biarkan aku ditemani oleh muridku di dalam kamar tertutup. Baik, Gui Xiucai. Kau akan bekerja di dalam kamarku ini dari pagi sampai petang. Setiap pagi kau masuk ke sini, dan sesudah petang kau keluar dari kamar ini, meninggalkan terjemahan dan kitab aslinya.
Demikianlah, mulai hari itu juga, Gui Tin mengerjakan terjemahan kitab Im yang Butek Chin Kong dilayani oleh Kuan Chu. Karena maklum dia dan muridnya diintai dari luar dan diawasi, Gui Tin tidak berani bicara sembarangan terhadap Kuan Chu dan dia melakukan terjemahan itu selambat mungkin. Isi kitab ini benar-benar hebat. Di situ tertulis aturan-aturan dan cara-cara melatih tentara, membentuk barisan, dan mengatur serangan secara lihai sekali. Selain itu, terdapat pula latihan-latihan ilmu silat yang aneh-aneh. Seperti cara untuk semedi dalam bentuk yang paling istimewa, kemudian ada pula ilmu pukulan yang hebat-hebat. Sehingga baru membaca sebentar saja, Gui Tin sudah merasa pening kepala dan juga ngeri. Dia pikir bahwa kalau dia menerjemahkan ilmu silat itu, apabila sampai dipelajari oleh orang jahat, maka kelak orang itu akan menjadi manusia berkepandaian iblis yang sukar ditekan. Sebaliknya, bila dia menerjemahkan ilmu perang, tidak ada jahatnya. Bukankah An Lushan seorang perwira dari kerajaan yang sudah terbukti membela negara? Kalau perwira itu mendapatkan pelajaran ilmu perang ini, bukankah hal ini baik sekali dan tidak merugikan rakyat maupun tidak membahayakan negara? Oleh karena inilah, maka Gui Tin kemudian mulai dengan terjemahannya. Dia sengaja mendahulukan terjemahan ilmu perang yang aneh-aneh dan lihai itu, yang dia lakukan sedikit demi sedikit. Adapun terhadap Kuan Chu, dia memiliki sebuah cita-cita yang baik sekali. Kitab ini adalah kitab tiruan atau kitab palsu. Ini Gui Tin yakin betul. Sayang dia sudah banyak lupa tentang sejarah yang dulu pernah dibacanya mengenai kitab Im yang Butek Chin Kong. Akan tetapi kitab sejarah itu masih bertumpuk pada suatu tempat di mana dia menyimpan kitab-kitab kunonya. Kalau kelak kitab aslinya bisa didapat, mungkin dia telah tewas, dan muridnya inilah yang menjadi orang satu-satunya yang dapat membacanya. Oleh karena itu, maka Gui Tin lalu memberi pelajaran tentang bahasa tulisan kuno itu kepada Kuan Chu. Ia mengajar sedikit demi sedikit secara lisan, karena kalau tertulis, ia khawatir akan terlihat oleh orang lain. Ia minta kepada Kuan Chu supaya mencatat dan menghafal di dalam otaknya. Anak ini memang cerdik sekali. Apa yang sekali terdengar olehnya, seolah-olah langsung menempel pada otaknya dan tidak mudah terlupa kembali. Oleh karena itu, semua yang dipelajarinya dapat dihafalnya dengan mudah. Pada keesokan harinya, setelah melihat hasil terjemahan Gui Tin, bukan main girangnya hati An Lushan. Ia membaca siasat-siasat kemiliteran yang rumit-rumit dan hebat-hebat, cara mengatur barisan, mengatur penyerangan, dan mengatur penjagaan. Hebat, inilah yang dicari-cari, inilah yang diimpi-impikannya. Maka serentak mulailah dia mempraktekkan semua siasat beserta tata peraturan melatih tentara yang dibacanya dari terjemahan kitab Im yang Butek Chin Kong itu. Tiga bulan terlewat cepat sekali dan selama 3 bulan ini, Gui Tin baru menerjemahkan setengah daripada ilmu perang itu. Akan tetapi hasilnya bagi An Lushan bukan main besarnya. Kini bala tentara yang dipegangnya merupakan barisan yang kuat dan memiliki pendidikan militer yang lain daripada yang lain. Semua ini berkat pelajaran dari Im yang Butek Chin Kong dan tentu saja An Lushan merasa bangga dan puas sekali.
Adapun dalam waktu 3 bulan itu, Kuan Chu dengan penuh ketekunan mencurahkan segenap tenaga, otak, dan perhatian untuk menghafal dan mempelajari bahasa tulisan kuno yang dipergunakan untuk menuliskan kitab Im yang Butek Chin Kong itu. Dan ketika tanpa sengaja dia melirik ke arah kitab yang sedang diterjemahkan oleh gurunya, hampir dia berseru girang karena dia dapat membacanya dengan mudah. Willowpack, bukankah baris paling atas bunyinya? Barisan Kuan Im Pusat menyebar biji teratai. Gui Tin cepat menutup mulut Kuan Chu, lalu berkejap mata. Kuan Chu cerdik. Dia tahu bahwa sesungguhnya bukan karena terjemahan itu sukar bagi gurunya, melainkan karena gurunya sengaja memperlambat terjemahan itu. Willowpack, mengapa tidak cepat-cepat menyelesaikan saja agar kita dapat segera pergi dari sini? Gui Tin menggelengkan kepala dan menarik napas panjang. Sukar baginya untuk bicara karena dia tahu bahwa selalu ada penjaga yang mengawasi mereka di luar kamar dan mendengarkan percakapan mereka. Karena itu dia sengaja berkata keras-keras sambil memberi kedipan mata kepada muridnya itu. Enak saja kau bicara. Apa kau kira menerjemahkan kitab seperti ini sama mudahnya dengan makan bakso? Demikianlah, 2 orang guru dan murid ini main sandiwara. Diam-diam Gui Tin menunjuk ke arah kitab bagian pelajaran ilmu silat dan minta Kuan Chu membacanya. Anak ini menurut saja dan ketika dia mulai membaca pelajaran itu, dia merasa kepalanya sampai berdenyutan saking merasa aneh dan terheran-heran. Dulu dia pernah menerima pelajaran Siulian, semedi, dari Pek Cilan Tio Lon Eng, juga sudah pernah menerima pelajaran melatih napas. Akan tetapi apa yang dia baca di kitab ini benar-benar luar biasa sekali. Dulu ketika dia belajar Siulian dari Lon Eng, dia diharuskan duduk dengan sikap tegak. Kedua kaki bersila dengan mata diarahkan kepada ujung hidung sendiri sambil mengatur pernapasan dan mengosongkan pikiran. Sekarang apa yang dibacanya?